Berikutnya, definisi formal daripada NFA. Secara konsep, definisi ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan DFA. Hanya nanti kita lihat perbedaannya pada fungsi transisinya saja. Nah, di sini Q sama seperti di DFA, Q merupakan set ataupun kumpulan state yang muncul pada graf transisi. Kemudian sigma merupakan input alfabet, namun lambda bukanlah termasuk dalam alfabet. Itu yang perlu diingat. Kemudian delta merupakan fungsi transisi, Q0 merupakan state awal, dan F merupakan set ataupun kumpulan state penerima. Kita lihat satu persatu contohnya berikut ini. Nah, untuk mendefinisikan fungsi transisi delta pada NFA ada sedikit perbedaan. Di sini kalau kita bandingkan dengan DFA, delta pada DFA adalah perpindahan dari satu state Q dengan input alfabet akan sampai di state Q yang lainnya. Namun pada NFA, perpindahan dari satu state Q untuk alfabet digabungkan dengan lambda akan sampai di power set daripada state tersebut. Contohnya, di sini ada state Q, kemudian state Q1, Q2, dan seterusnya. Maka delta Q dengan input X akan sampai di himpunan Q1, Q2 hingga QK. Nah, ini perbedaannya dengan DFA. Kalau DFA, state penerima hanya akan ada satu, sedangkan pada NFA, state penerima itu ada kemungkinan lebih dari satu. Oleh karena itu, dinotasikan sebagai himpunan state. Kita lihat contohnya di sini, cara membuat fungsi transisi untuk NFA dengan contoh graf transisi yang muncul di sini. Delta Q0 dengan input 1 akan sampai di Q1. Delta Q1 dengan input 0 akan sampai di Q0 dan Q2. Delta Q0 dengan input lambda akan sampai di Q2. Jadi di sini perbedaannya, kalau pada DFA string lambda tadi tidak pernah kita pertimbangkan sebagai input alfabet. Namun pada NFA karena dia memiliki transisi lambda, maka lambda ini akan termasuk ke dalam fungsi transisi. Kemudian delta Q2 dengan input 1 karena tidak ada, maka maknanya himpunan kosong. Nah, jadi apakah mungkin kita membuat tabel transisi untuk NFA sebagaimana yang pernah kita coba membuat untuk DFA? Jawabannya jelas bisa. Nah, ini adalah contoh tabel transisi untuk contoh graf NFA yang sebelumnya.
Jadi, cara membacanya dari state Q0 dengan input 0, hasilnya adalah himpunan kosong karena tidak ada transisi dengan input 0. Kemudian dari Q0 dengan input 1 akan sampai di Q1. Kemudian dari Q0 dengan input lambda akan sampai di Q2 dan seterusnya.